Apa itu riba? Kalau dari makna bahasa kan riba itu ziyadah atau tambahan. Ya, tumbuh. Secara syar'i maka riba itu adalah keuntungan ya atau tambahan yang diambil terhadap suatu pinjaman sebagai imbalan karena masa menunggu. Nah, ini yang kita sebut tadi. Ini salah satu jenis riba, yaitu riba nasiah. Walaupun nanti ada riba karena tukar menukar dan itu terbatas kan pada barang-barang tertentu yang disebut di dalam dalil, tidak ke semuanya barang. Tapi kalau riba nasiah itu ya berlaku kepada semua harta. Ketika harta misalnya kita pinjam kemudian kembalinya itu ada lebihan, berarti itu masuk dalam kategori riba. Ini bisa kita tengok penjelasan dari Rasul ketika Rasul menyampaikan di hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, kullu qardin jaran naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat itu adalah riba. Jika seseorang meminjam uang kepada orang lain, janganlah ia menerima hadiah darinya. Jadi kita menerima hadiah pun nggak boleh kalau kita sedang meminjam dengan dia. Kecuali kalau sudah selesai. Nah, kecuali udah selesai atau udah biasa. Nanti disebut di dalam hadis yang lainnya. Manfaat yang ditarik dari peminjam adalah salah satu cabang riba. Nggak boleh sedikit pun kita tuh ngambil manfaat dari orang yang sedang kita pinjami atau dia sedang pinjam kepada kita. Sehati-hati itu Rasul menghindari riba. Sampai disampaikan Rasul setiap manfaat yang datang dari pinjam meminjam itu semuanya riba. Ini hampir semacam dengan tadi ya. Jika seseorang dari kamu memberi pinjaman dan si peminjam tadi itu menawarkan kepada kamu makanan, janganlah kamu terima. Dan jika meminjamkan si peminjam tadi menawarkan tunggangan ya, dibonceng itu nggak boleh nerima. Karena ini manfaat ya. Rasul itu menyampaikan kecuali apabila sudah biasa. Ini yang tadi. Kalau kita misalnya sebelum minjem pun dia udah biasa. Iya udah biasa dibonceng atau sebelum minjem udah biasa ngasih tetangga makanan, itu bukan termasuk riba. Tapi kalau nggak biasa melakukan itu, ketika pinjam meminjam kok kemudian kita ngasih boncengan, ngasih makanan, ngasih hadiah atau manfaat dalam bentuk apapun, ini yang masuk kategori riba. Sangat rigid sekali Rasul itu menjaga jangan sampai umatnya ini masuk ke dalam riba. Maka Allah jelas menyampaikan dalam ayat tadi di kalimat berikutnya, wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Ya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, kalau kita lihat bedanya jual beli, kalau jual beli itu ada barang yang kemudian diperdagangkan. Jadi uang itu hanya menjadi alat tukar saja, ataupun mungkin ada jasa yang kemudian dijual ataupun dibeli. Nah, uangnya hanya alat tukar saja. Nah, ini tidak termasuk riba karena ini masuk dalam jual beli dan itu dibolehkan. Nah, yang lebih yang kalau sudah terlanjur bagaimana? Ya. Maka kalau udah terlanjur ya udah jangan dimakan lagi. Ya, man ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Jadi kalau memang sudah terlanjur, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya yang sebelumnya itu nggak tahu, kemudian kita mendapatkan riba dari Allah peringatan ini ya, lalu terus berhenti, kemudian setelah dapat peringatan dari Allah, dapat ayat kemudian berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu. Jadi dimaafkan oleh Allah sebenarnya yang dulu-dulu itu. Sudah asal jangan diulang. Jangan diulang ya. Dan urusannya diserahkan kepada Allah. Jadi memang ada kesempatan kepada kita untuk berhenti. Maka kalau teman-teman ada yang terlanjur ya memakan riba ya atau sudah. Atau berada dalam proses itu, nah ini masih ditunggu nih. Iya, ada kesempatan untuk berhenti dan ketika berhenti ya sudah yang dulu itu dimaafkan. Ya. Dan kalau kita bisa menghitung kayak kemarin ya, bisa kemudian dialokasikan kepada sesuatu yang sifatnya itu sebenarnya mengembalikan hartanya kepada Allah. Diwakafkan. Iya, diwakafkan. Nah, ini yang paling ngeri ini. Bagaimana dengan yang mengulang-ulang makan riba? Nah, ini yang saya nggak makan riba pun merinding kalau baca ayat ini ketika Allah sampaikan waman ada. Siapa yang menambah-nambah lagi? Faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Bagi mereka adalah maka mereka semua adalah ashabun nar, adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, di dalamnya mereka kekal di dalamnya. Ini kan ngeri banget. Kan nggak ada pelanggaran syariat dalam Islam yang sanksinya itu sampai membuat orang itu masuk neraka dan ini selama-lamanya. Kalau kita lihat pelanggaran-pelanggaran lain, ancamannya nggak ada yang sengeri ini. Ini dikatakan masuk neraka jahanam selama-lamanya.
Artinya apa? Nggak bisa keluar lagi dari neraka. Walaupun ada penjelasan dari ulama. Yang dimaksud hum fiha khalidun itu ada dua makna. Maksudnya hum fiha khalidun itu bermakna lama banget di neraka. Betul. Saking lamanya itu seolah ya lama, ya nggak terhitung. Kemudian yang kedua, hum fiha khalidun yang memang bermaknanya tidak akan keluar dari neraka, selama-lamanya akan ada di sana. Ya. Nah, penjelasan itu kemudian kita bisa tarik ke pembahasan fikih bahwa ketika ada orang melanggar syariat tapi dia masih menerima syariat itu, dari sisi keimanan dia masih menerima. Contoh misalnya kita tadi bicara riba, kita itu sudah paham bahwa riba itu haram dan kita tidak menolak ayat ini kok. Ya. Saya yakin riba itu haram. Cuma kemudian, karena kelemahan. Nah, karena kelemahan, karena mungkin kelalaian, karena dia fasik, maksiat atau yang lainnya, dia kemudian masih makan riba, maka ini yang kemudian dampaknya tidak sampai di neraka jahanam selama-lamanya, tapi ya lama banget. Ya gimana aja, kita mau milih itu kan? Kita jangan mau intinya kan seperti itu. Yang bentar aja belum tentu kita kuat, apalagi lama banget itu kayak apa rasanya kan? Dan ada dalam ayat lain malah mengumumkan perang terhadap Allah dan Rasulnya.